Hello guys, it's me Nabila. Oke guys, hari ini kita bakal bahas 3 tips yang seru nih. 3 tips untuk menjadi produktif. Banyak dari kita itu sering merasa bahwa hari-hari kita tuh sering terasa sia-sia ya. Baik tidak melakukan apapun atau semua yang udah kita schedulein itu malahan tidak ada yang terlaksana gitu ya. Jadi di sini kita bakal bahas 3 tips bagaimana cara bisa menjadi produktif dalam hari-hari kita. Nah, yang pertama itu adalah kita bisa dengan melakukan journaling. Nah, ada nggak teman-teman yang sekarang itu lagi suka-sukanya nih journaling? Oh ya, di sini ya teman-teman bisa mulai dengan journaling. Nah, journaling ini biasanya itu kita bisa mencatatkan semua hal-hal yang ingin kita lakukan dalam one of the day, kayak misalnya kalian mau ngelakuin hal apa, dan di dalam journaling ini kalian bisa bikin to-do list. Nah, aku bakal kasih contoh bagaimana caranya bisa produktif dalam journalingnya. Nih aku bakal kasih contohnya nih, seperti ini. Oke guys, di sini aku mau nunjukin journaling aku, dan ini karena udah mau resolusi 2025, jadi aku udah tulis beberapa hal yang ingin aku lakukan untuk membuat aku itu menjadi efektif waktunya di tahun 2025 mendatang. Nah, di sini langsung saja aku buka. Di sini aku udah buat namanya Reading in Pixel. Nah, di sini aku buat dari bulan Januari sampai bulan Desember. Kalian nampak? Nah, Januari sampai Desember, baru di sini ada tanggal-tanggalnya, ada tanggal 1 sampai tanggal 31. Nah, jadi di sini aku udah buat kode-kodenya, kode-kode warnanya. Kode merah itu 0 sampai 0 pages, dan yang coklat itu 1 sampai 5 pages, yang biru itu 6 sampai 10, yang orange 11 sampai 15 dan seterusnya. Nah, jadi misalnya kalian itu pengen apa? Kalian tuh pengen produktif membaca. Kalian bisa buat reading in pixel ini. Jadi misalnya dalam sehari itu kalian bisa membaca berapa halaman. Kalian tidak membaca sama sekali, kalian bisa buat warna merah di sini di dalam kotak tanggal 1 di bulan Januari, seterusnya sampai dengan akhir bulan. Setelah akhir bulan habis, kenapa tuh kira-kira mana warna yang paling banyak kalian lakukan? Berarti itulah maksimal pencapaian kalian di bulan tersebut. Nah, selanjutnya itu ada namanya January habit target. Nah di sini guys, di sini ya kalian bisa buat apapun yang pengen kalian buat. Kalau misalnya aku tuh, karena aku kurang produktif di beberapa bagian, misalnya aku tuh kurang produktif kayak sholawat itu nggak nyampai 50 kali dalam sehari, atau jarang buat video konten dan lain sebagainya. Kalian bisa tulis di sini. Nah, sama seperti yang tadi, kalian bisa buat 1 sampai 31. Nah, ini sebagai ide journaling kalian juga ya guys. Baru selanjutnya ada namanya time of tracker. Bagaimana caranya kita bisa produktif dalam journaling? Kalian bisa buat ini. Nah, jadi sama seperti tadi, kalian buat tanggal 1 sampai tanggal 31. Nah, di atasnya kalian bisa buat waktu dari 1 PM sampai dengan 12 PM. Jadi, di bawah kalian bisa buat notes di sini. Ada sleep, study, relax, content, family, friends, and other stuff. Di sini kalian bisa buat warna-warnanya. Jadi, misalnya kalian dalam 1 hari itu kalian terlalu banyak relax atau terlalu banyak bersantai, kalian bisa garis bawahi mungkin dari jam 1 sampai jam 6 tuh kalian hanya relax, kalian do nothing. Atau setelahnya mungkin dari jam 1 sampai jam 5 PM kalian tuh study, kalian bisa garisin warna yang tertera di bawah, tergantung kalian pengennya warna apa, seperti itu. Nah, selanjutnya itu adalah to-do list. Ini bisa menjadi suatu habit yang sangat bagus yang jika kalian implementasikan ke dalam kehidupan kalian, kalian bisa memanage hal-hal apa saja yang ingin kalian lakukan dalam sehari. Jadi, misalnya kalian ingin membuat apa tuh di hari ini? Kalian ingin membersihkan rumah misalnya, baru belajar, baru memasak, baru kalian ingin buat video, mungkin kalian ingin membaca buku. Jadi, kalian bisa buat di dalam buku jurnal ini
Baru kalian misalnya sudah selesai, kalian bisa checklist dalam sehari itu. Lanjut ke tips selanjutnya yang kedua adalah investasi diri sendiri. Investasi diri sendiri di sini yang aku maksud adalah kalian mempersiapkan diri kalian untuk bisa produktif dalam hari itu. Misalnya kalian mandi. Nah, mandi ini sangat penting ya guys. Kalian bisa ngerasain gimana kalau nggak mandi sama mandi itu kan feels badannya beda kan ya. Juga kalian bisa makan sehat, mungkin makan buah-buahan di pagi hari, makan sayuran, tidur yang cukup. Nah, yang selanjutnya adalah teknik Pomodoro atau 25 menit belajar atau fokus. Kalian bisa bekerja, kalian bisa belajar, bisa apapun dalam 25 menit pertama, dan 5 menit selanjutnya adalah istirahat atau relax. Nah, jadi teknik Pomodoro ini adalah teknik yang bisa kalian coba ketika kalian ingin fokus atau ingin produktif dalam sehari. Misalnya kalian tuh orangnya tuh yang susah fokus kayak belajar kayak aku tuh susah fokus dalam belajar dan mudah banget ke distract sama HP. HP itu adalah penyebab yang bener-bener aku tuh gimana ya guys, misalnya aku belajar nih, baru ada HP nih di samping aku, dan tiba-tiba aku tuh nggak ada niatan mau buka HP, tiba-tiba ada kayak notifikasi Instagram atau apa gitu, dan gimana, penasaran gitu, jadi nggak bisa produktif kalau aku belajar ada HP. Jadi aku selalu silentin HP aku kalau aku belajar, dan aku pakai tips dari yang ketiga ini, yaitu teknik Pomodoro, 25 menit fokus dan 5 menit relax. Nah, kalian misalnya punya 4 kerjaan atau 4 tugas yang ingin kalian selesaikan dalam satu hari itu, dan kalian bisa gunain teknik Pomodoro ini. Misalnya 25 menit pertama kalian fokus, 5 menit selanjutnya kalian relax, baru lanjut lagi setelah kalian relax selama 5 menit, lanjut ke tugas yang kedua, itu 25 menit lagi fokus, 5 menit lagi relax. Nah, apa sih gunanya relax ini 5 menit? Karena otak kalian tuh tidak merasa dipaksa untuk terus-menerus fokus. Jadi ada relaxnya atau ada senggang waktunya untuk kalian untuk istirahat, untuk menetralisir apa yang sudah kalian pikirkan. Seperti itu guys. Jadi aku harap tips-tips ini bisa membuat kalian itu menjadi lebih produktif dalam hari-hari, atau mungkin di tahun ini udah banyak hal-hal yang tidak ter-achieve gitu ya, mungkin dari dream kalian atau dari banyak hal yang mungkin tidak ter-achieve di tahun 2024 ini, dan insya Allah mungkin setelah kalian gunakan tiga tips ini, kalian bisa lebih produktif di tahun 2025. Jadi aku di sini ada motivasi, namanya produktif itu bukan tentang bekerja terus-menerus, tapi bagaimana kita bisa mencapai tujuan tanpa merasa tertekan. Nah, mungkin ini aja tips dari aku. Lebih dari kurang aku mohon maaf. Jika kalian ada tambahan tips, kalian bisa tulis di komen komentar. Dadah, terima kasih.